Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafil Lestari dari Teknologi Pendidikan dengan NIM 1101623051. Di sini saya akan menjelaskan penugasan 11 tentang membuat data menjadi deskriptif statistik dengan fitur atau tools data analisis. Dan yang pertama ini kita lihat dulu datanya, yaitu data COVID-19. Berikut adalah datanya. Nah, kemudian adalah hasil analisis saya. Dengan kita sudah melakukan deskripsi statistik new cases, new death, new recovered, new active case, total death, dan lain sebagainya, dengan sudah menentukan mean, standar error, median, mode, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa dari kesimpulan di new cases sendiri, jumlah kasus barunya itu sangat bervariasi ya setiap harinya, di mana rata-ratanya cukup tinggi sekitar 391 kasus, tapi ini karena ada beberapa data dengan angka yang sangat besar gitu kan. Kemudian faktanya nilai tengahnya itu atau mediannya itu hanya 41, di mana sebagian besar data ini justru berada di angka yang lebih kecil data yang lain. Kemudian data ini juga sangat cenderung atau condong ke kanan atau negatif, dengan banyak wilayah mencatat kasus yang rendah, tapi ada juga beberapa wilayah dengan lonjakan yang tinggi, bahkan mencapai nilai maksimum 56.757 gitu dalam sehari. Sedangkan yang paling rendah adalah 0 kasus. Ini menandakan bahwa penyebaran kasus COVID ini tidak merata antar wilayah maupun waktu, jadi berbeda-beda. Kemudian new deaths dan new recovery, untuk jumlah kematiannya sendiri dan kesembuhannya itu rata-rata per hari masing-masing sekitarnya 13 kasus, namun median dan modusnya itu hanya 1 atau bahkan 0. Artinya banyak wilayah tidak mencatat kasus kematian atau kesembuhan sama sekali pada hari tertentu gitu. Sama seperti kasus baru, kedua data ini juga punya nilai swakness dan kurtosis itu tinggi, menandakan adanya beberapa nilai ekstrim. Bisa jadi karena ada daerah dengan pelaporan yang sangat tinggi, sementara daerah lain justru sangat rendah. Nah, kemudian new active cases-nya, untuk data kasus aktif hariannya nilai cenderung rendah dan juga stabil, rata-rata hanya 0,76 kasus dan mediannya 0. Namun menariknya adalah nilai negatif, bahkan sampai minus 25.725, yang berarti di hari itu jumlah pasien sembuh lebih banyak daripada kasus baru, sehingga jumlah kasus aktif berkurang drastis. Kemudian ada total case, itu rata-rata total kasus yang tercatat adalah sekitar 85 ribuan, tapi mediannya hanya 10 ribuan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antar wilayah, dengan beberapa mencatat angka yang sangat tinggi, sisanya masih terendah gitu. Angka tertingginya itu sampai 4,2 juta kasus, kemungkinan besar dari wilayah dengan populasi besar seperti Jakarta ataupun data nasional lainnya. Kemudian yang total deaths-nya untuk atau kematiannya itu memperlihatkan pola yang mirip dengan total kasus, di mana rata-rata sekitar 2.648 jiwa, namun setengah data justru berada di bawah 283 jiwa atau mediannya itu. Artinya banyak wilayah dengan jumlah kematian yang rendah dan yang rendah. Nah, demikian analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.